Dua suami sedang mendiskusikan kehidupan pernikahan mereka. Meski menikah bahagia, mereka mengaku terkadang ada pertengkaran. Lalu Udin berkata, aku telah membuat satu penemuan besar. Sekarang aku tahu bagaimana cara mengakhiri pertengkaran. Wow, kata Joko, bagaimana kamu bisa melakukannya? Sangat mudah, jawab Udin. Kata terakhirku adalah, iya sayang, dan itu akan menjadi akhir pertengkaran. Seorang kakek berusia 70 tahun pergi ke dokter. Maaf dok, gaya apa yang aman kalau mau bercinta? Kan tulang saya tidak sekuat dulu lagi, tanya si kakek. Gaya yang paling cocok buat kakek doggy style. Jawab dokter tenang. Maksud dokter menungging? Tanya kakek heran. Bukan, tapi cukup mengendus-endus aja. Jawab dokter kalem. Pada suatu hari, kakek dan nenek sedang melihat acara yang berjudul Dukun Sang Penyembuh di TV. Sebelum acara itu berakhir, dukun itu meminta semua orang yang ingin sembuh untuk meletakkan tangan kanannya di layar TV, dan menaruh tangan kirinya di bagian dari tubuh mereka yang ingin disembuhkan. Nenek pun segera bangkit dari kursinya, dan berjalan menuju TV lalu meletakkan tangan kanannya di layar TV, dan meletakkan tangan kirinya di pinggangnya yang mana sakitnya itu telah dideritanya selama 2 tahun. Kakek pun tak mau ketinggalan, dia berjalan menuju TV. Lalu meletakkan tangan kanannya di layar TV dan meletakkan tangan kirinya di selangkangannya. Nenek yang melihat si kakek sambil berkata, tampaknya kau tidak mengerti acara dukun ini. Acara ini kan tujuannya adalah untuk menyembuhkan yang sedang sakit, bukan untuk membangkitkan yang sudah mati. Dua wanita tua sedang mendiskusikan acara dansa yang akan datang di klub mereka. Kita seharusnya memakai sesuatu yang cocok dengan rambut suami kita, jadi saya akan pakai baju hitam, kata Soimah dengan penuh semangat. Harus seperti itu kah? Tanya Lastri. Iya dong, biar cocok. Kata Soimah lagi. Kalau begitu sebaiknya aku tidak pergi, kata Lastri lesu. Mengapa begitu? Tanya Soimah heran. Soalnya suami saya botak. Suatu hari Udin dan Joko, dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu, sedang nongkrong di kafe. Joko bertanya kepada Udin, Din, aku lihat hubunganmu dan istrimu langgeng banger, apa rahasianya Din? Udin pun menjawab, oh itu, istriku dan aku memiliki rahasia untuk melanggengkan pernikahan. 2 kali seminggu, kami pergi ke restoran yang bagus dan menikmati sedikit wine dan makanan enak. Dia pergi hari Selasa, saya pergi hari Jumat. Di sebuah malam perkawinan, Soimah si pengantin wanita berkata kepada Udin suami barunya. Saya ingin memberi penjelasan karena kita akan hidup bersama. Kamu tidak perlu bertanya-tanya lagi untuk selanjutnya, kata Soimah. Si istri memaparkan, sejak saat ini, bila pada suatu malam kamu melihat rambut saya sedang rapi, maka artinya saya sedang tidak menginginkan seks. Bila rambut saya agak kurang rapi, maka kemungkinan saya sedang tidak ingin seks. Namun bila rambut saya sangat berantakan, maka itu berarti saya sedang menginginkan seks. Baiklah sayang, jawab Udin. Saya juga ingin menjelaskan, bahwa kalau saya pulang di malam hari, biasanya saya habis minum di bar. Kalau saya minum 1 botol, berarti saya tidak ingin seks. Kalau saya minum 2 botol, berarti mungkin saya tidak ingin seks. Sedangkan bila saya minum 3 botol, berarti saya tidak peduli dengan bentuk rambutmu. Udin dan Soimah menikah, dan merayakan malam pertama mereka bersama. Melakukan apa yang dilakukan pengantin baru, berkali-kali sepanjang malam. Pagi datang dan Udin pergi ke kamar mandi, tetapi tidak menemukan handuk ketika dia keluar dari kamar mandi. Dia meminta Soimah untuk membawa satu dari kamar tidur. Ketika Soimah sampai ke pintu kamar mandi, Udin membuka pintu dan memperlihatkan tubuhnya untuk pertama kalinya kepada Soimah, di mana dia melihat semuanya dengan baik. Mata Soimah naik turun dan sekitar tengah jalan, mereka berhenti dan menatap. Dan Soimah bertanya dengan malu-malu, apa itu mas? Tanya Soimah sambil menunjuk ke bagian kecil dari anatominya Udin. Udin juga karena pemalu, berpikir sejenak dan kemudian berkata, nah, itulah yang menyenangkan kita tadi malam dek. Soimah dengan heran bertanya, hanya itu yang tersisa mas?
Udin yang hobinya memelihara banyak burung. Pada suatu pagi, semua burung kesayangannya telah hilang. Merasa si pencuri sudah keterlaluan, Udin pun membawa masalah ini di pertemuan mingguan di kampungnya. Siapa di sini yang punya burung? Seluruh penduduk laki-laki segera berdiri. Menyadari kesalahannya dalam bertanya, Udin menambah. Bukan itu maksud saya adalah, siapa yang pernah lihat burung? Maka seluruh penduduk wanita berdiri. Karena menyadari pertanyaannya masih tidak betul, maka dengan muka merah padam dia menyambung, maaf, bukan itu maksud saya. Sekali lagi Udin coba bertanya, maksud saya adalah siapa yang pernah lihat burung yang bukan miliknya. Separuh penduduk wanita berdiri. Muka Udin itu makin merah, dan juga makin gugup. Segera Udin berkata lagi, maaf sekali lagi, bukan ke arah itu pertanyaan saya. Maksud saya adalah, siapa yang pernah lihat burung saya? Lalu, istri Udin pun berdiri, tak lama kemudian 3 orang wanita yang lain ikut berdiri. Suatu sore Soimah mengadu kepada mamanya. Mama, tadi waktu diangkut sama papa, dia minta saya nyerahin tempat duduk saya buat penumpang cewek. Itu memang sikap yang baik nak. Lain kali walaupun tidak sama papa, adik harus memprioritaskan penumpang lansia ya. Tapi mama, aku kan waktu itu duduk di pangkuan papa. Soimah akan keluar rumah menemui pacarnya untuk pertama kalinya. Ibunya Soimah merasa harus memberikan nasihat kepada anaknya. Nak, kamu harus hati-hati, ketika pacaran harus jaga jarak. Apalagi kamu gadis yang cantik. Pacarmu mungkin tidak tahan dan akan mendorongmu, membaringkan kamu, membuka bajumu dan melakukan seks denganmu. Jika hal ini terjadi maka kejadian ini akan mempermalukan keluargamu. Soimah mengingat nasihat ibunya. Besoknya sang ibu bertanya. Apakah dia telah melakukan hal-hal yang mempermalukan keluarga kita? Dia memang mencoba mendorongku, membuka bajuku, dan berusaha melakukan seks denganku. Tapi aku harus tegas, aku enggak mau dia mempermalukan keluarga kita, Bu. Baguslah, nasihatku diingat. Jadi aku bangkit dan aku balas dendam mempermalukan keluarganya. Kudorong dia ke bawah, kubuka bajunya dan melakukan seks dengan posisi di atas Bu. Sepasang pengantin baru mengalami gangguan kesehatan. Setelah diperiksa dokter dengan teliti, dokter memberitahu perkara itu disebabkan oleh hubungan seks yang terlalu sering. Untuk sementara waktu ini, Anda berdua supaya tidak terlalu sering melakukan hubungan seks. Sebaiknya 3 kali seminggu cukup. Untuk memudahkan mengingatnya, saya sarankan untuk melakukan hubungan ini hanya pada hari yang bermula dengan huruf S, yaitu Senin, Selasa dan Sabtu, saran dokter dengan sabar pada kedua pasangan tersebut. Tapi pada malam ketiga berpuasa dari kegiatan hubungan intim itu, si suami tidak dapat lagi menahan nafsunya, langsung mencumbui istrinya yang sedang tidur hingga istrinya terjaga. Hari ini hari apa mas? Tanya si istri. Sambil menahan nafsunya Udin berkata, semi siang. Udin menyukai Soimah. Tapi Soimah ternyata sudah punya pacar. Karena saking cintanya, akhirnya Udin menemui Soimah dan berkata, aku akan beri kamu 1 juta, kalau kamu mau bercinta denganku. Tidak mau. Aku akan sangat cepat kok, aku akan melemparkan uangnya di lantai, saat kamu selesai mengambil uang di lantai aku juga akan berhenti menjamahmu. Soimah berpikir sesaat, dan kemudian dia menelpon pacarnya dan menceritakan penawaran itu. Pacarnya bilang, minta 5 juta ke dia dan ambil uangnya secepat mungkin. Aku rasa dia tidak akan sempat menurunkan celananya. Akhirnya Soimah setuju dengan penawaran itu. Setengah jam berlalu, namun Soimah belum memberi kabar. Si pacar tidak sabar dan menelpon dan bertanya, hei bagaimana? Apa yang terjadi? Kok lama banget? Dengan kesal Soimah bilang, kurang ajar. Dia menggunakan uang koin. Suatu sore Udin mengajak Joko ke kafe untuk bertemu. Sesampainya di kafe Udin pun langsung curhat ke Joko. Jok, gue lagi takut nih, gue baru dapat surat ancaman seseorang. Dia bilang akan matahin leher gue kalau enggak berhenti kencan sama bininya. Pusing nih gue Jok. Ya udah, kalau resikonya segede itu, stop kencan sama bininya aja Din, sahut Joko. Wah enggak segampang itu Jok, kata Udin lagi. Oh, jadi lu udah kepincut ya sama bininya itu.
Bukan begitu juga Jok. Yang nulis surat enggak nyantumin nama atau identitas lainnya. Gue kan jadi bingung mau ninggalin yang mana. Soimah masuk ke ruang periksa kehamilan ketika namanya dipanggil petugas. Halo Dok, ketemu lagi. Halo juga. Nama ibu siapa? Soimah Dok, masa lupa? Kan saya sudah sering kemari. Maaf Bu, saya lupa. Habis pasien saya banyak sih. Tolong naik ke tempat tidur dan buka pakaiannya agar saya periksa. Soimah pun membuka bajunya dan tiduran di tempat tidur. Selang beberapa saat memeriksa, si dokter berkata, "Nah, kalau ini saya tahu, pasti Bu Soimah." Pada suatu siang dua orang ibu muda Lastri dan Yanti sedang bercengkrama bersama Soimah si janda muda. Karena tahu Soimah janda mereka pun memanas-manasi Soimah. Yanti berkata, "Kalian tahu gak? Semenjak 2 minggu lari-lari sore, suami saya jadi tambah hangat permainan di kasurnya." Tak mau kalah Lastri pun ikut berkata, "Masih kalah dong dengan suamiku. Baru 1 minggu lari pagi saja, variasi mainnya semakin seru." "Bagaimana dengan suami kamu dulu Imah?" tanya Lastri dan Yanti dengan nada mengejek. "Suamiku dulu selalu selesai duluan Bu." "Aduh kasihan deh Jeng ini. Berarti sampai sekarang belum puas Don," kata Lastri sambil tersenyum. "Puas dong. Asal ibu-ibu tahu saja, setiap suami ibu-ibu lari-lari, selalu menyempatkan diri memuaskan saya di rumah." Udin dan pacarnya Soimah pergi piknik outdoor ke puncak. Sampai di sana si Udin keluar mencari kayu. Waktu kembali, dia bilang, tanganku rasanya membeku kedinginan." Soimah menyahut, "Sayang, taruh aja kedua tanganmu di antara pahaku, biar hangat." Udin pun melakukannya, dan tangannya memang jadi hangat. Siangnya langit mendung dan hujan pun turun dengan derasnya. Si Udin pun keluar menyelamatkan barang-barang mereka, lalu kembali dan berkata, sayang, tanganku dingin sekali." Kembali Soimah yang pengertian berkata, "Sini taruh aja di celah-celah pahaku biar hangat." Udin kembali memasukkan kedua tangannya ke sana, dan kembali tangannya jadi hangat. Malam hari, Udin keluar mencari kayu untuk api unggun dan waktu kembali dia kembali bilang, sayang, dinginnya tanganku." Soimah pun menatapnya dengan kesal sambil berkata, "Ampun deh. Apa telingamu enggak pernah kedinginan?" Udin dan sekelompok pemuda yang masih belum punya pendamping hidup alias jomblo berdemonstrasi di depan gedung DPR. Dalam orasinya Udin mengatakan, "Bapak Ibu yang terhormat. Kami menerima jika Anda membungkam aspirasi kami dengan kepentingan politik. Kami memahami jika Anda menghabiskan uang kami untuk kunjungan ke luar negeri. Kami juga mengerti jika Anda memiskinkan kami dengan kenaikan BBM. Tapi kami sangat tidak menerima jika Anda melegalkan pernikahan sesama jenis, itu sangat merugikan kami. Tanpa adanya pernikahan sejenis saja kami masih jomblo, apalagi kalau ada, maka kami semakin tidak kebagian. Dengarlah jeritan hati kami wahai para penguasa." Di sebuah bar terjadi perbincangan antara 3 orang pemuda. Yono berkata, "Semalam aku bercinta dengan istriku sebanyak 3 kali. Pada pagi hari istriku membuatkan sarapan yang sangat lezat untuk menyenangkan hatiku. Tidak mau kalah, Joko pun membalas, semalam aku bercinta dengan istriku 6 kali. Pada pagi hari istriku membuatkan sarapan pagi dan berkata bahwa ia tidak akan bisa mencintai pria lain. Lalu mereka bertanya pada Udin, bagaimana dengan kamu Din? Udin dengan santai menjawab, hanya sekali. Yang benar saja. Iya hanya sekali, tegas Paimin. Lalu apa kata istrimu pada pagi harinya? Tanya Joko. Tidak bisa berkata apa-apa, karena kami belum selesai bercinta pagi harinya. Pada suatu malam Udin dan Soimah sedang melakukan hubungan intim. Ketika sedang asyik, tiba-tiba anak mereka yang baru berumur 5 tahun terbangun dan bertanya kepada ibunya. Ibu lagi ngapain? Enggak, ibu cuma lagi ngempesin perut bapak kok. Lalu si anak tidur kembali. Tetapi tak lama kemudian anak mereka bangun lagi dari tidurnya dan bertanya lagi kepada ibunya. Sekarang ibu lagi ngapain? Sekarang ibu lagi niup bapak karena tadi perutnya kekempesan.
Pada suatu ada dua orang penjual celana dalam yang bernama Udin dan Joko, mereka meributkan soal dagangannya. Jok, kamu percaya nggak kalau 99% wanita di Indonesia tidak memakai celana dalam? Ah, tidak mungkin. Mau bukti? Lalu Udin membuktikannya dengan bertanya kepada setiap wanita yang lewat di depannya. Mbak, pakai celana dalam Mbak? Tanya Udin pada seorang wanita yang lewat. Maaf Mas, enggak, kemarin kan sudah beli. Mbak, pakai celana dalam Mbak? Tanya Udin pada wanita lainnya. Ah, enggak ah. Mbak, pakai celana dalam Mbak? Tanya Udin pada wanita lainnya lagi. Enggak Mas, lain kali saja. Nah gimana Jok, terbuktikan sekarang.